Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahma Zahra dengan NIM 2024 12 11 068, dan perkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Agung dengan NIM 2024 12 11 037. Dan saya Marfa Reza Pratama dengan NIM 2024 121 1036. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok 9 untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah, chapter 12, yaitu intangible assets atau tak berwujud. Next. Pada bagian ini, kita akan mulai dengan memahami gambaran umum mengenai intangible assets atau aset tak berwujud dalam dunia bisnis modern. Aset tak berwujud seringkali menjadi sumber utama nilai perusahaan. Artinya, meskipun tidak memiliki bentuk fisik, aset-aset ini justru sangat menentukan kekuatan dan daya saing perusahaan. Contohnya, dapat kita lihat pada perusahaan teknologi di mana nilai perusahaan lebih banyak berasal dari inovasi, hak cipta, atau perangkat lunak yang mereka ciptakan. Selain itu, merek juga menjadi contoh penting. Brand yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menaikkan nilai perusahaan secara signifikan. Contoh lainnya adalah goodwill, yaitu nilai aset yang muncul ketika sebuah perusahaan diakuisisi dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai aset bersihnya. Namun, meskipun intangible asset sangat bernilai, perlakuan akuntansi terhadap aset ini memiliki tantangan tersendiri. Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan seperti yang pertama, pengakuan, yaitu kapan sebuah aset tak berwujud boleh dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan. Yang kedua, pengukuran, yaitu bagaimana menentukan nilai wajar dari aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Yang ketiga, amortisasi, yaitu bagaimana perusahaan mengalokasikan biaya aset tak berwujud selama masa manfaatnya. Dan yang keempat, impairment, yaitu penurunan nilai aset jika manfaat ekonomisnya berkurang. Semua tantangan ini membuat bahasan mengenai intangible assets menjadi sangat penting, terutama bagi perusahaan yang bergerak di industri kreatif, teknologi, atau bisnis modern lainnya. Pada chapter ini, kita akan mempelajari secara lebih dalam bagaimana aset tak berwujud diakui, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Next. Definisi dan karakteristik. Pada bagian ini, kita akan masuk ke definisi karakteristik utama dari intangible assets atau aset tak berwujud. Pertama, aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Artinya, aset ini tidak bisa kita sentuh atau lihat secara nyata seperti tanah, bangunan, atau mesin. Namun meskipun tidak berwujud, aset ini memiliki nilai ekonomi yang sangat penting bagi perusahaan. Contohnya, seperti hak cipta, merek dagang, paten, software, dan lisensi. Karakteristik kedua adalah bahwa aset tak berwujud memberikan hak atau keuntungan ekonomi di masa depan. Perusahaan dapat menggunakan atau memanfaatkan aset tersebut untuk memperoleh pemasukan, menghemat biaya, atau mempertahankan posisi kompetitif. Misalnya, paten memberi hak eksklusif kepada perusahaan untuk menjual suatu produk sehingga meningkatkan pendapat. Karakteristik yang ketiga, aset tak berwujud umumnya memiliki masa manfaat, baik itu masa manfaat terbatas maupun tidak terbatas. Untuk masa manfaat terbatas, contohnya pada lisensi atau paten yang hanya berlaku untuk periode tertentu. Sedangkan masa manfaat tidak terbatas biasanya terdapat pada merek atau brand, di mana nilai sebuah brand dapat terus meningkat atau bertahan selama perusahaan masih beroperasi. Dengan memahami karakteristik ini, kita bisa melihat mengapa intangible asset seringkali menjadi komponen penting dalam laporan keuangan dan penilaian sebuah perusahaan. Kemudian kita masuk ke bagian pengakuan awal. Pengakuan awal ini menjelaskan bagaimana sebuah aset tak berwujud dicatat pertama kali dalam laporan keuangan. Pertama, jika aset tak berwujud diperoleh dari pihak luar, maka aset tersebut dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan ini bisa mencakup harga pembelian, biaya legal, biaya registrasi, dan biaya lainnya yang diperlukan sampai aset tersebut siap digunakan. Kedua, jika aset tidak berwujud dihasilkan secara internal, tidak semua biaya dapat dikapitalisasi sebagai aset. Hanya biaya tertentu saja yang dapat diakui sebagai intangible asset.
biasanya biaya yang terjadi pada tahap pengembangan atau development, sementara biaya pada tahap penelitian atau research umumnya harus dibebankan sebagai biaya periode berjalan karena belum memberikan kepastian manfaat ekonomi di masa depan. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan hanya mencatat aset yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Ketiga, goodwill hanya dapat muncul dari transaksi akuisisi bisnis. Goodwill tidak bisa dibuat atau diakui internal perusahaan. Artinya, goodwill muncul ketika satu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai buku aset bersihnya. Selisih lebih tersebut mencerminkan nilai seperti reputasi, hubungan pelanggan, atau potensi bisnis yang tidak tampak secara fisik. Dengan memahami aturan pengakuan awal ini, kita dapat memastikan bahwa aset tak berwujud dicatat secara benar dan sesuai standar akuntansi sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Next. Penilaian biaya dan amortisasi. Penilaian biaya. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana biaya terkait aset tak berwujud atau intangible asset dinilai dari klasifikasikan sesuai standar akuntansi, khususnya IFRS. Pertama, ada biaya hukum, biaya registrasi, dan biaya konsultan yang berkaitan langsung dengan perolehan aset tak berwujud. Biaya-biaya ini dapat dikapitalisasi, artinya diakui sebagai bagian dari nilai aset. Contohnya, ketika perusahaan membuat merek dagang baru, biaya pendaftaran merek, biaya advokat untuk proses hukum, serta biaya profesional lainnya dapat dimasukkan ke nilai aset tersebut. Berikutnya, untuk biaya penelitian dasar atau research sesuai aturan IFRS, biaya pada tahap ini harus dibebankan langsung ke laporan laba rugi. Ini karena pada tahap penelitian hasilnya masih belum pasti dan manfaat ekonominya belum dapat dipastikan. Selanjutnya, biaya pengembangan atau development bisa dikapitalisasi, tetapi hanya jika memenuhi kriteria tertentu menurut IFRS. Syaratnya antara lain, perusahaan harus menunjukkan bahwa proyek pengembangan tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan, dapat diselesaikan secara teknis, dan perusahaan punya kemampuan untuk menggunakan atau menjual hasil pengembangan tersebut. Contohnya, pembuatan software internal yang sudah memasuki tahap pengembangan dan memiliki tujuan yang jelas. Dengan memahami pemisahan biaya ini, kita bisa melihat bagaimana perusahaan menjaga agar laporan keuangannya tetap akurat, mana yang boleh menjadi aset dan mana yang harus langsung dibebankan sebagai biaya. Amortisasi, selanjutnya kita masuk ke bagian amortisasi pada aset tak berwujud. Amortisasi adalah proses mengalokasikan biaya aset tak berwujud selama masa manfaatnya, mirip seperti penyusutan pada aset berwujud. Pertama, untuk intangible asset dengan masa manfaat terbatas atau limited life, aset tersebut harus diamortisasi sesuai umur manfaatnya. Contoh, lisensi software 5 tahun harus diamortisasi selama 5 tahun. Ini dilakukan agar biaya dicatat secara bertahap sesuai penggunaan manfaat ekonominya. Kedua, untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau indefinite life, aset tersebut tidak diamortisasi. Contohnya bisa berupa merek atau hak franchise tertentu yang tidak memiliki batas waktu penggunaan. Walaupun tidak diamortisasi, aset ini wajib diuji impairment setiap tahun untuk memastikan apakah nilainya menurun. Jika nilai realisasinya lebih rendah dari nilai bukunya, perusahaan harus mencatat rugi penurunan nilai. Ketiga, metode amortisasi yang digunakan umumnya adalah metode garis lurus atau straight line. Metode ini dianggap paling sederhana dan mencerminkan penggunaan manfaat ekonomi yang konsisten dari tahun ke tahun. Dengan memahami proses amortisasi ini, kita bisa melihat bagaimana perusahaan mengalokasikan biaya aset tak berwujud secara adil dan sistematis selama periode manfaatnya. Next. Di sini ada patents, copyrights, dan trademark.
Pada bagian ini kita akan membahas tentang paten atau paten yang merupakan salah satu jenis aset tak berwujud yang sangat penting terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi, farmasi, dan inovasi. Pertama, paten memberikan hak eksklusif atau sebuah invensi, yaitu temuan atau inovasi baru. Umumnya, paten memiliki masa perlindungan selama 20 tahun. Selama periode ini, hanya pemilik paten yang memiliki hak untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual inovasi tersebut. Pihak lain tidak boleh melakukannya tanpa izin, sehingga paten melindungi keunggulan kompetitif perusahaan. Kedua, terkait dengan akuntansi, biaya perolehan paten dapat dikapitalisasi. Biaya tersebut termasuk biaya akuisisi, seperti pembelian hak paten dari pihak lain, dan juga biaya perlindungan hukum, seperti biaya pengacara untuk proses pendaftaran, atau penyelesaian sengketa hukum terkait paten, semuanya ini dimasukkan ke dalam nilai buku aset paten karena sifatnya langsung terkait untuk mendapatkan hak eksklusif tersebut. Ketiga, paten harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa legal atau 20 tahun sampai dipilih mana yang lebih pendek. Misalnya, jika sebuah teknologi yang dipatenkan diperkirakan hanya bermanfaat selama 10 tahun, maka amortisasi dilakukan selama 10 tahun, bukan 20 tahun. Dengan demikian, paten bukan hanya instrumen hukum yang melindungi inovasi, tetapi juga menjadi aset bernilai tinggi dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dua aset tak berwujud lainnya, yaitu copyrights dan trademarks. Pertama, copyright atau hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta karya tulis, musik, seni, film, dan karya kreatif lainnya. Hak cipta memiliki masa perlindungan yang cukup panjang, yaitu umur legal pemilik ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal. Dengan rentang waktu sepanjang ini, karya cipta dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, misalnya royalti dari buku, lagu, atau film. Kedua, trademark atau merek dagang adalah hak atas simbol, logo, nama produk, atau desain yang membedakan suatu produk atau jasa dari pesaingnya, berbeda dengan hak cipta atau paten. Trademark dapat diperpanjang tanpa batas waktu, selama penggunaannya tetap aktif, diperbarui sesuai regulasi. Dalam akuntansi, trademark seringkali dikategorikan sebagai aset dengan masa manfaat tidak terbatas atau indefinite life, karena selama merek tersebut tetap digunakan dan diperkuat. Nilainya tidak memiliki batas waktu tertentu. Akibatnya, trademark tidak diamortisasi. Namun, nilai trademark tetap harus diuji secara rutin melalui impairment test untuk memastikan bahwa nilai dalam laporan keuangan tidak lebih tinggi dari nilai wajarnya. Baik hak cipta maupun merek dagang merupakan aset penting yang mampu meningkatkan reputasi, identitas, dan nilai sebuah perusahaan, sehingga pemahaman akuntansinya menjadi sangat penting. Next. Di sini ada franchise and licenses dan goodwill. Pada bagian ini kita masuk ke aset tak berwujud yang sering ditemui dalam kegiatan bisnis modern, yaitu franchise dan lisensis. Franchise adalah hak yang diberikan oleh pemilik merek atau sistem usaha kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan nama, merek, dan prosedur operasional yang telah terbukti. Contohnya seperti restoran cepat saji, minimarket waralaba, dan berbagai bisnis retail lainnya. Sementara itu, lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain untuk menggunakan suatu merek, teknologi, formula, atau kekayaan intelektual tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau bisa juga tanpa batas waktu. Pada aspek akuntansi, ada 3 hal utama yang perlu dipahami. Yang pertama, hak menggunakan merek atau sistem usaha. Artinya, franchise dan lisensi memberikan akses legal kepada perusahaan untuk menjalankan aktivitas tertentu menggunakan nama atau sistem yang telah dikenal luas. Hak ini memberikan nilai tambah berupa reputasi, standar operasional, dan pelanggan yang sudah mengenal merek tersebut. Yang kedua, bisa memiliki masa manfaat terbatas atau limited, atau tidak terbatas, indefinite life. Jika kontrak franchise atau lisensi memiliki masa berlaku, misalnya 5 atau 10 tahun, maka aset tersebut memiliki limited life.
sehingga harus diamortisasi selama periode manfaatnya. Namun, jika hak tertentu tidak memiliki batas waktu atau dapat diperpanjang secara terus-menerus tanpa hambatan, maka dianggap memiliki indefinite life, sehingga tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilai atau impairment secara berkala. Yang ketiga, dicatat sebesar biaya perolehan. Semua biaya untuk mendapatkan franchise atau lisensi, seperti biaya kontrak awal, biaya legal, atau biaya pendaftaran, dicatat sebagai aset tak berwujud pada laporan keuangan. Biaya inilah yang nantinya diamortisasi jika memiliki masa manfaat terbatas. Dengan demikian, franchise dan lisensi berperan penting dalam memperluas bisnis, namun juga memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat sesuai masa manfaatnya. Selanjutnya kita membahas aset tak berwujud yang sangat unik dan hanya muncul dalam kondisi tertentu, yaitu goodwill. Goodwill bukanlah aset yang bisa dilihat secara fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi yang besar. Goodwill muncul hanya seketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai aset bersihnya. Ada 3 poin utama mengenai goodwill. Yang pertama, selisih harga akuisisi dengan fair value aset bersih. Misalnya, ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga lebih mahal dibandingkan nilai wajar aset dikurangi liabilitiesnya, selisih tambahan itulah yang disebut goodwill. Nilai ini mewakili faktor non-fisik seperti reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, kualitas manajemen, hubungan bisnis, dan brand value. Yang kedua, tidak diamortisasi, hanya diuji impairment. Berbeda dari aset tak berwujud lainnya. Goodwill tidak diamortisasi karena dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Namun, setiap tahun perusahaan wajib melakukan impairment test untuk memastikan nilai goodwill dalam laporan keuangan tidak lebih tinggi dari nilai wajarnya. Jika ditemukan penurunan nilai, maka perusahaan harus mengakui kerugian impairment. Yang ketiga, bukan aset yang dihasilkan secara internal. Goodwill tidak boleh dicatat jika perusahaan menciptakan reputasinya sendiri secara internal. Walaupun perusahaan memiliki brand yang kuat, pelanggan loyal, dan nama yang dikenal. Hal itu tidak boleh diakui sebagai goodwill dalam laporan keuangan. Goodwill hanya dicatat saat terjadi transaksi akuisisi. Dengan kata lain, goodwill menggambarkan nilai tambahan yang memberikan pasar terhadap sebuah perusahaan, mewakili hal-hal yang tidak terlihat namun sangat berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis. Next. Impairment limited life dan indefinite life intangibles. Pada bagian ini, kita membahas impairment untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas atau yang disebut limited life intangibles. Aset jenis ini awalnya diamortisasi setiap periode karena nilai ekonominya memang akan habis seiring berjalannya waktu. Namun, selain diamortisasi, aset ini juga harus diuji apakah mengalami penurunan nilai atau tidak. Penurunan nilai atau impairment terjadi ketika recoverable amount, yaitu jumlah yang dapat dipulihkan dari aset tersebut, baik melalui penggunaan maupun penjualan, lebih kecil dibandingkan carrying amount atau nilai tercatatnya di laporan keuangan. Jika recoverable amount lebih rendah, maka selisihnya diakui sebagai impairment loss. Contoh, yang sering terjadi adalah paten. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki paten atas teknologi tertentu. Jika suatu saat muncul teknologi baru yang lebih efisien, maka paten lama menjadi kurang bernilai karena nilai ekonominya turun. Perusahaan harus mengakui impairment pada paten tersebut. Berikutnya kita masuk ke aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas atau indefinite life intangibles. Berbeda dengan yang sebelumnya, aset jenis ini tidak diamortisasi karena dianggap memiliki nilai manfaat yang tidak habis dalam jangka waktu tertentu. Namun, meskipun tidak diamortisasi, aset ini wajib diuji impairment setiap tahun untuk memastikan bahwa nilainya masih layak dipertahankan. Contoh, aset indefinite life adalah trademark atau merek dagang. Sebuah merek bisa saja nilainya turun, misalnya karena perubahan tren pasar, reputasi perusahaan yang memburuk, atau munculnya pesaing kuat ketika nilai pasar merek turun. Perusahaan harus mengakui impairment pada aset tersebut. Jadi, secara sederhana,
Perbedaannya adalah aset limited life diamortisasi dan diuji impairment hanya ketika ada indikasi penurunan nilai, sedangkan aset indefinite life tidak diamortisasi tetapi diuji impairment setiap tahun. Next. Impairment goodwill. Dialokasikan ke cash generating units atau CGUAS jika recoverable amount lebih kecil carrying amount sampai impairment goodwill tidak bisa dibalik atau irreversible. Selanjutnya kita masuk ke topik impairment goodwill. Goodwill adalah aset tak berwujud yang muncul ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga lebih tinggi dari nilai wajar aset bersihnya. Goodwill mencerminkan hal-hal seperti reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, kualitas manajemen, atau sinergi bisnis. Namun, goodwill bisa mengalami penurunan nilai atau impairment. Proses impairment-nya sedikit berbeda dengan aset tak berwujud lainnya. Pertama, goodwill tidak diuji secara terpisah, melainkan harus dialokasikan ke cash generating units atau CGUAs. CGU adalah kelompok aset terkecil yang mampu menghasilkan arus kas secara independen. Artinya, goodwill yang muncul dari akuisisi dialokasikan ke unit bisnis atau divisi yang mendapatkan manfaat dari akuisisi tersebut. Setiap tahun, CGU tersebut diuji apakah nilainya masih sesuai atau tidak. Jika perhitungan menunjukkan bahwa recoverable amount, yaitu jumlah maksimum yang bisa dipulihkan dari CGU tersebut lebih kecil daripada carrying amount atau nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai impairment goodwill. Dan yang perlu sangat diperhatikan adalah impairment goodwill bersifat permanen atau irreversible. Jika goodwill sudah diturunkan nilainya, perusahaan tidak boleh menaikkan kembali nilainya walaupun kondisi membaik di tahun berikutnya. Hal ini berbeda dengan beberapa aset lain yang impairment-nya bisa direversal. Secara singkat, impairment goodwill merupakan proses untuk memastikan bahwa nilai goodwill yang ditampilkan perusahaan tetap mencerminkan nilai ekonominya yang sebenarnya dan menghindari laporan keuangan yang terlalu optimis. Next. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh Mega. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang impairment aset tak berwujud atau intangible asset. Yang pertama ada terjadi bila nilai tercatat aset lebih besar dari jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Poin ini menjelaskan kapan impairment terjadi pada aset tidak berwujud. Nilai tercatat atau carrying amount adalah nilai aset yang tercatat di laporan keuangan setelah dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai sebelumnya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah maksimum yang masih bisa dipulihkan dari aset tersebut, baik melalui penjualan atau penggunaan. Impairment terjadi jika nilai tercatat lebih besar dari nilai yang bisa dipulihkan. Artinya, perusahaan sudah terlalu tinggi menilai aset tersebut dibandingkan manfaat ekonomis yang bisa diberikan. Contohnya, software yang dibeli senilai 100 juta, tapi karena usang atau performanya turun, nilai yang bisa dipulihkan hanya 60 juta. Maka terjadi impairment sebesar 40 juta. Yang kedua, eco-variable amount sama dengan lebih tinggi antara fair value less cost to sell atau value in use. Untuk menemukan apakah suatu aset mengalami impairment, perusahaan harus menghitung recoverable amount. Recoverable amount didapat dari nilai tertinggi antara dua perhitungan, yaitu yang pertama, fair value less cost to sell, yaitu nilai jual aset di pasar dikurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual. Misalnya biaya komisi, biaya legal, dan lain-lain. Jika aset bisa dijual, nilai pasarnya digunakan untuk menilai berapa yang bisa dipulihkan melalui penjualan. Yang kedua, value in use, yaitu nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dihasilkan oleh aset tersebut selama masa manfaatnya. Dengan kata lain, berapa manfaat ekonomis yang bisa diberikan aset jika terus digunakan dalam bisnis.
Eco-variable amount adalah jangka yang lebih besar antara nilai jual bersih dan nilai penggunaan aset. Tujuannya agar perusahaan tidak meremehkan nilai aset. Yang ketiga, jika eco-variable amount lebih kecil dari carrying amount, dicatat impairment loss. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada nilai tercatat, maka perusahaan wajib mencatat impairment loss. Logikanya sederhana. Aset dicatat terlalu tinggi, harus diturunkan ke nilai yang bisa dipulihkan. Selisihnya dicatat sebagai rugi. Contohnya, nilai tercatat aset yaitu 120 juta. Eco-variable amount 80 juta, maka impairment loss-nya itu yaitu 40 juta. Karena 120 juta dikurang 80 juta jadinya 40 juta. Aset akan diturunkan nilainya dari 120 juta menjadi 80 juta. Yang keempat adalah impairment loss dilaporkan di other income dan expense atau operating expense. Setelah menghitung impairment, perusahaan harus melaporkannya di laporan laba rugi. Biasanya dicatat pada salah satu dari dua bagian. Yang pertama, other income and expense. Jika impairment dianggap bukan biaya operasional utama, maka dicatat sebagai bagian dari pendapatan atau biaya lainnya. Yang kedua, operating expense. Jika impairment terkait langsung dengan operasi perusahaan, bisa dicatat sebagai biaya operasional. Tujuan laporan ini adalah memastikan laporan laba rugi menunjukkan kondisi real perusahaan, bahwa nilai aset turun dan perusahaan mengalami kerugian dari penurunan nilai tersebut. Oke, next slide. Selanjutnya adalah impairment limit life intangible. Yang pertama yaitu diperlukan sama seperti PPA atau Property Plant Equipment. Poin ini berarti bahwa aset tidak berwujud yang umur manfaatnya terbatas, limit life, diperlakukan mirip dengan aset tetap PPA ketika mengalami impairment. Artinya, proses menilai apakah terjadi impairment sama seperti PPA atau metode perhitungan recoverable amount sama, cara mencatat impairment loss juga sama. Mengapa sama? Karena limit life intangible memiliki masa manfaat yang terbatas dan mengalami amortisasi, seperti PPA mengalami depresiasi. Jadi, keduanya dapat kehilangan nilai akibat perubahan kondisi seperti yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, penurunan permintaan. Yang ketiga, aset menjadi kurang berguna atau rusak secara ekonomis. Contoh limit life intangible yaitu software, paten, lisensi berjangka, hak penggunaan tertentu. Yang kedua, setelah impairment, aset diamortisasi berdasarkan nilai baru atau kos baru. Poin ini menjelaskan perlakuan akuntansi setelah perusahaan mencatat impairment. Ketika aset mengalami penurunan nilai, nilai tercatatnya turun. Setelah itu, amortisasi yang dihitung setiap tahun tetap dilakukan. Tetapi, basis perhitungan amortisasi berubah menjadi nilai setelah impairment. Dengan kata lain, amortisasi tidak lagi menggunakan biaya perolehan awal, melainkan nilai yang sudah disesuaikan setelah impairment loss. Contoh biar lebih jelas yaitu biaya perolehan awal software 100 juta, umur manfaatnya 5 tahun. Setelah 2 tahun terjadi impairment, nilai software turun menjadi 40 juta. Sisa umur manfaat yaitu 3 tahun. Amortisasi baru setelah impairment 40 dibagi 3 yaitu 13,33 juta per tahunnya. Jadi biaya amortisasi menjadi lebih kecil karena nilai asetnya sudah diturunkan. Yang ketiga yaitu bisa menjadi reversal impairment bila kondisi membaik. Poin ini sangat penting. Beberapa aset tidak berwujud yang mengalami impairment bisa dikembalikan nilainya apabila kondisi ekonomi atau kondisi bisnis membaik, sehingga nilai aset kembali meningkat. Yang pertama, reversal impairment dilakukan jika arus kas dari penggunaan aset meningkat.
nilai aset pasar naik, teknologi lama kembali laku atau bermanfaat, kesalahan estimasi masa lalu ditemukan, dan terakhir ada perubahan signifikan yang membuat nilai aset lebih tinggi. Tapi ada satu pengecualian besar, goodwill tidak boleh dilakukan reversal. Mengapa? Karena goodwill dianggap sangat sulit diukur secara objektif. Dan jika reversal diperbolehkan, perusahaan berpotensi mengatur laba karena itu standar akuntansi melarang reversal impairment untuk goodwill. Reversal impairment hanya boleh untuk aset tidak berwujud terbatas umur limit life intangible dengan catatan nilai setelah reversal tidak boleh melebihi nilai jika aset tidak pernah mengalami impairment. Oke, next slide. Selanjutnya ada reversal of impairment. Yang pertama, diperbolehkan untuk aset berumur terbatas, contohnya seperti paten. Poin ini menjelaskan bahwa reversal impairment hanya boleh dilakukan pada aset tidak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas, yaitu aset berumur terbatas adalah aset yang dipakai selama periode tertentu, mengalami amortisasi, pada suatu waktu bisa kehilangan nilai, namun nilainya bisa dipulihkan kembali jika kondisinya membaik. Contohnya, paten, copyright yang bekerja, software, lisensi berjangka, hak distribusi selama bertahun. Mengapa boleh dilakukan reversal? Karena nilai aset ini bergantung pada kondisi pasar dan penggunaan. Jika sebelumnya nilai turun karena teknologi baru atau turunnya permintaan, tetapi kemudian permintaan naik lagi, nilai aset bisa naik kembali. Contohnya sederhana, sebuah software di-impair karena dianggap sudah ketinggalan zaman. Namun setelah update besar-besaran, software kembali laku, maka nilai impairnya bisa dibalikan seperti pada awalnya. Yang kedua, tidak berlaku untuk goodwill. Goodwill adalah selisih lebih pembayaran dalam akuisisi perusahaan yang mencerminkan faktor seperti reputasi, pelanggan loyal, hubungan baik, keunggulan kompetitif. Goodwill tidak boleh dilakukan reversal impairment. Alasannya, goodwill sangat subjektif dan sulit diukur secara pasti. Jika reversal diperbolehkan, perusahaan bisa memanipulasi laba. Nilai goodwill dianggap tidak bisa meningkat lagi setelah turun. Sehingga jika goodwill sudah mengalami impairment, nilai tersebut tidak boleh dinaikkan kembali dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu, jika kondisi pasar membaik, maka impairment bisa dibalik sebagian. Tapi nilai tidak boleh melebihi carrying amount seandainya tidak pernah di-impair. Ini adalah aturan paling penting dalam reversal impairment. Maksudnya apa sih? Jika kondisi bisnis atau pasar membaik, perusahaan boleh menaikkan kembali nilai aset. Tetapi peningkatan itu tidak boleh lebih tinggi dari nilai yang seharusnya jika aset tidak pernah di-impair sebelumnya. Mengapa begitu? Agar perusahaan tidak menaikkan nilai aset secara berlebihan dan membuat laporan keuangan terlihat lebih bagus dari sebenarnya. Contoh supaya lebih mudah dipahami. Misalnya yaitu aset software dibeli seharga 100 juta. Setelah 2 tahun, nilai tercatat seharusnya 60 juta. Tapi terjadi impairment menjadi 40 juta. Setelah 1 tahun, kondisinya membaik. Perusahaan menghitung nilai yang bisa dipulihkan menjadi 70 juta. Tapi nilai tidak boleh langsung 70 juta karena nilai tertinggi yang boleh dicapai 60 juta, yaitu carrying amount seandainya aset tidak pernah di-impair, sehingga reversal impairment maksimal hanya 60 juta dikurang dengan 40 juta sama dengan 20 juta. Maka yang boleh dicatat nilainya yaitu 20 juta. Oke, next slide. Selanjutnya adalah goodwill impairment.
Yang pertama, diuji minimal setahun sekali. Goodwill adalah aset tidak berwujud yang muncul ketika perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga lebih tinggi dari nilai wajarnya. Karena goodwill sangat sensitif terhadap perusahaan bisnis. Standar akuntansi mewajibkan goodwill diuji impairment setidaknya sekali dalam setahun. Artinya, walaupun tidak ada tanda-tanda penurunan nilai, goodwill tetap harus diuji setahun sekali. Kalau muncul indikasi bahwa nilai perusahaan turun, maka goodwill harus diuji lebih cepat. Tujuannya agar laporan keuangan mencerminkan nilai ekonomi perusahaan yang benar-benar terjadi. Yang kedua, goodwill tidak diamortisasi, hanya diuji impairment. Berbeda dari aset tak berwujud berumur terbatas seperti lisensi, software, dan paten. Goodwill tidak memiliki umur manfaat yang pasti, sehingga tidak diamortisasi per tahun, tidak ada beban amortisasi yang dibebankan ke laporan laba rugi. Sebagai gantinya, goodwill hanya diuji impairment. Mengapa tidak diamortisasi? Karena goodwill mempresentasikan hal-hal abstrak seperti reputasi, hubungan pelanggan, loyalitas pasar, brand value. Hal-hal ini tidak hilang nilainya secara bertahap seperti aset berumur terbatas. Nilainya bisa tetap besar atau malah anjlok secara tiba-tiba. Yang ketiga, bila rugi impairment terjadi, goodwill dikurangi. Jika hasil pengujian impairment menunjukkan bahwa nilai goodwill sekarang lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka perusahaan harus mencatat impairment loss, rugi penurunan nilai. Dampaknya, nilai goodwill di neraca dikurangi permanen. Kerugian impairment dicatat di laporan laba rugi sehingga laba perusahaan turun. Contoh mudahnya, goodwill di neraca 300 juta, recoverable amount 200 juta, maka impairment yang dicatat yaitu 100 juta. Neraca akan menampilan goodwill baru 200 juta, laba bersih tahun berjalan berkurang 100 juta. Ini menggambarkan bahwa nilai yang diberikan perusahaan sudah menurun. Yang keempat yaitu tidak boleh dilakukan reversal impairment untuk goodwill. Ini adalah aturan yang paling penting dalam akuntansi goodwill. Jika goodwill sudah mengalami impairment, nilai tersebut tidak boleh dikembalikan lagi meskipun kondisi bisnis di masa depan membaik. Mengapa? Karena goodwill sangat subjektif dan sulit diukur secara akurat. Jika reversal diperbolehkan, perusahaan bisa memainkan angka untuk menaikkan laba. Goodwill bersifat unik. Jika nilainya sudah hilang, dianggap hilang permanen. Contohnya, tahun ini goodwill diimpair dari 400 juta menjadi 200 juta. Tahun depan, bisnis membaik. Nilai goodwill tidak boleh dinaikkan kembali, tetapi harus tetap senilai 200 juta. Oke, next slide. Selanjutnya adalah penyajian intangible asset. Bagian ini memberikan konteks bahwa slide ini membahas bagaimana aset tidak berwujud intangible asset harus disajikan dalam laporan keuangan. Intangible asset mencakup goodwill, hak paten, merek dagang, perangkat lunak, dan aset non-fisik lainnya. Yang pertama, di neraca, goodwill disajikan terpisah dari intangible asset lainnya, yaitu pada laporan posisi keuangan, goodwill tidak dicampur dengan aset tak berwujud lainnya. Goodwill muncul ketika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga lebih tinggi dari nilai aset bersihnya. Karena sifatnya berbeda tidak dapat dijual terpisah, tidak dapat diidentifikasi secara mandiri. Standar akuntansi mengharuskan goodwill ditampilkan dalam pos tersendiri. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan dapat melihat dengan jelas berapa nilai investasi yang berasal dari goodwill dan berapa yang berasal dari intangible asset lain seperti lisensi atau paten. Yang kedua,
Di laporan laba rugi, amortisasi dan impairment dilaporkan terpisah, yaitu amortisasi adalah penyusutan nilai intangible aset yang memiliki umur manfaat terbatas. Misalnya hak cipta umurnya 10 tahun. Impairment adalah penurunan nilai aset ketika nilai tercatatnya tidak bisa dipulihkan. Dalam laporan laba rugi, dua hal ini wajib dilaporkan secara terpisah, bukan digabung. Pemisahan ini memberikan penjelasan apakah penurunan nilai aset disebabkan oleh amortisasi rutin atau kejadian luar biasa seperti penurunan nilai akibat perubahan pasar atau kinerja bisnis. Informasi ini penting bagi analisis dan investor untuk menilai kesehatan perusahaan. Selanjutnya, catatan laporan keuangan harus menjelaskan perubahan nilai amortisasi dan impairment, yaitu catatan atas laporan keuangan menyediakan detail yang tidak terlihat jelas di angka ringkas laporan keuangan. Untuk intangible asset, perusahaan wajib memberikan informasi seperti yang pertama, perubahan nilai aset dari tahun ke tahun. Yang kedua, metode amortisasi dan umur manfaat yang digunakan. Ketiga, alasan terjadi impairment. Yang keempat, penilaian ulang atau penambahan aset baru. Penjelasan ini membantu pengguna laporan memahami alur pergerakan aset, alasan perubahan nilai, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan. Oke, next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Marfa Reza. Selanjutnya ada yang dinamakan R&D atau Research and Development. Nah, apa itu Research and Development dan mengapa ini penting? Nah, R&D atau Research and Development adalah suatu kegiatan yang mencakup aktivitas yang dilakukan untuk menambah pengetahuan ilmiah atau teknis dalam kurung research dan untuk menerapkan pengetahuan itu guna mengembangkan produk, proses ataupun layanan baru. Nah, R&D ini penting karena merupakan sumber inovasi, keunggulan kompetitif, dan potensi arus kas masa depan. Tetapi R&D ini juga mengandung unsur ketidakpastian tinggi dan serta biaya yang besar. Nah, untuk akuntansi R&D harus menyeimbangkan kebutuhan transparansi dan konservatisme dengan pengakuan nilai ekonomi yang sebenarnya. Di sini research cost itu langsung dibebankan karena outputnya masih terlalu dini dan tidak pasti memberi manfaat ekonomi masa depan. Nah, sedangkan development cost atau biaya pengembangan bisa dikapitalisasi menjadi aset tidak berwujud bila memenuhi kriteria keandalan teknis dan komersial. Nah, IFRS em, menegaskan perbedaan ini. Research itu selalu expense. Nah, development dapat dikapitalisasi jika bukti cukup. Mengapa IFRS ini membedakan keduanya? Nah, aktivitas research ini karena bersifat eksploratory, yaitu tujuan utamanya untuk penemuan ilmu atau teknologi baru tanpa jaminan hasil ekonomis. Nah, hal itu menimbang kehati-hatian, biaya diakui sebagai beban. Sedangkan aktivitas development bergerak dari penelitian ke penerapan praktis, dari prototype, pilot, atau produk siap dijual. Nah, bila bukti kuat bahwa proyek akan berhasil dan menghasilkan kas di masa depan, maka biaya tersebut mencerminkan resource yang akan memberikan manfaat masa depan dan layak dicatat sebagai aset. Nah, contoh biaya-biaya yang bisa dikapitalisasi di antara lain yang pertama itu ada gaji dan tunjangan tim development yang bekerja langsung pada proyek. Yang kedua ada biaya bahan langsung yang menjadi bagian dari prototipe. Yang ketiga ada jasa kontraktor khusus, misalnya itu engineering vendor untuk fase development. Yang keempat ada biaya uji validasi dan sertifikasi yang diperlukan untuk komersialisasi. Selanjutnya ada alokasi overhead spesifik. Nah, depresiasi peralatan khusus proyek. Hanya bila dapat diatribusikan secara handal.
secara andal. Sementara itu, biaya yang harus dibebankan antara lain yang pertama ada biaya penelitian dasar, studi kelayakan awal tanpa bukti lebih lanjut. Yang kedua ada biaya pemasaran, promosi, biaya peluncuran atau launch serta pelatihan pengguna. Yang ketiga ada biaya startup organisasi. Yang keempat ada biaya umum administratif yang tidak dapat diatribusikan langsung ke satu proyek. Lalu selanjutnya ada akuntansi untuk aktivitas penelitian dan pengembangan. Nah, ada biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas R&D ini dan perlakuannya ada yang berbeda. Nah, yang pertama itu adalah material atau bahan habis pakai. Nah, jika bahan digunakan dalam eksperimen riset yang bersifatnya eksploratory, maka bahan ini akan dibebankan. Nah, terus lalu jika bahan menjadi komponen prototipe yang akan menjadi bagian dari aset yang bisa digunakan atau dijual, biayanya dapat dikapitalisasi ke WIP atau Work in Progress Project Development. Nah, biaya material ini meliputi pertama ada equipment atau peralatan. Nah, pembelian peralatan umum laboratorium dibukukan sebagai PPE atau Property, Plant and Equipment dan menjadi aset tersendiri. Depresiasinya dialokasikan sebagai biaya operasi atau overhead R&D sesuai penggunaan. Nah, peralatan yang hanya dipakai untuk satu proyek R&D jangka pendek bisa dikapitalisasi ke WIP jika manfaatnya terbatas untuk proyek tersebut. Nah, yang kedua ada biaya facilities atau fasilitas, misalnya sewa ruang lab. Nah, biaya sewa ruang lab yang khusus dipakai untuk proyek development dan dapat diatribusikan serta dialokasikan ke WIP. Sedangkan fasilitas umum dianggap sebagai beban. Nah, yang kedua ada yang dinamakan biaya personel. Nah, biaya personel ini akan dibebankan pada saat terjadi gaji, upah, dan biaya terkait lainnya untuk personel yang terlibat langsung dalam aktivitas R&D atau Research and Development, kecuali waktu dan tugas dapat diatribusikan ke aktivitas development yang memenuhi kriteria kapitalisasi. Nah, gaji yang termasuk itu yaitu antara lain yang pertama ada gaji tim research, lalu ada gaji tim development atau pengembangan yang bekerja langsung pada proyek yang memenuhi kriteria kapitalisasi. Nah, ini dikapitalisasi proporsional berdasarkan jam kerja yang dicatat. Nah, untuk personel yang membagi waktunya antara research, development, dan operasi, harus ada timesheet yang memisahkan jam per aktivitas atau proyek. Nah, lalu yang ketiga, ada purchase intangibles. Nah, purchase intangibles ini mengakui dan ukur sebesar nilai wajar. Nah, setelah pengakuan awal, pengakuan sesuai sifatnya atau aset tak berwujud berumur terbatas dan atau tidak terbatas. Jika perusahaan membeli lisensi, IP, teknologi pihak ketiga untuk digunakan dalam R&D atau langsung untuk proyek komersial. Pengakuan awal adalah biaya perolehan atau fair value. Nah, setelah pengakuan, maka pertama jika memiliki umur terbatas akan diamortisasi sesuai umur manfaat. Nah, yang kedua, jika umur tidak terbatas, maka tidak diamortisasi, melainkan diuji impairment tahunan. Contoh kasusnya yaitu ada beli lisensi teknologi untuk digunakan pada proyek development. Nah, akan dicatat sebagai intangible asset jika lisensi 10 tahun, maka amortisasi selama 10 tahun atau masa ekonomisnya lebih pendek. Lalu yang keempat ada kontrak service. Nah, kontrak service dibebankan sebagai beban biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain yang terkait dengan R&D pada saat terjadi. Nah, biaya yang dibayarkan ke vendor, universitas, lab eksternal,
Konsultan yang melakukan kegiatan riset biasanya dibebankan jika sifatnya research atau penelitian. Namun, jika jasa tersebut menghasilkan deliverable yang merupakan bagian dari aset development yang memenuhi kriteria kapitalisasi, misalnya pembuatan prototipe yang siap diproduksi, maka biaya kontraktor ini dapat dikapitalisasi. Lalu yang kelima ada indirect cost. Nah, indirect cost ini adalah biaya overhead yang tidak dapat dihubungkan langsung ke satu proyek. Contohnya ada listrik, gedung, biaya admin, HR, dan manajemen. Nah, hanya alokasikan overhead yang secara rasional dan dapat diukur terkait penggunaan sumber daya untuk proyek R&D. Misalnya depresiasi peralatan khusus, utilitas lab khusus, dan sebagainya. Nah, biaya umum kantor pusat, biaya pemasaran, biaya manajemen umum umumnya tidak boleh dikapitalisasi. Sertakan alokasi yang wajar dari biaya yang tidak langsung dalam biaya R&D, kecuali untuk biaya umum dan administrasi yang harus memiliki keterkaitan yang jelas agar dapat dimasukkan ke dalam biaya R&D. Nah, selanjutnya ada biaya yang mirip dengan biaya R&D. Nah, biaya awal untuk suatu operasi baru atau startup cost adalah biaya one-off yang timbul untuk memulai suatu operasi baru atau lini usaha baru. Nah, yang lini usaha baru yang meliputi itu biaya organisasi, biaya legal pendirian anak, biaya legal pendirian anak usaha, pengaturan fasilitas pabrik, rekrutmen, dan pelatihan awal, pengaturan sistem TI, biaya lisensi, pembukaan cabang, biaya relokasi, dan sebagainya. Nah, biaya ini itu terlihat mirip dengan R&D atau Research and Development. Karena keduanya sering muncul sebelum produk atau jasa menghasilkan pendapatan dan melibatkan investasi untuk memperoleh manfaat masa depan. Namun, R&D fokus pada penciptaan pengetahuan atau produk baru. Startup itu fokus pada mempersiapkan operasi komersial. Nah, perlakuan akuntansi menurut IFRS dan praktik umum. Nah, perbedaannya itu untuk IFRS, biaya startup itu harus dibebankan saat terjadi. Nah, IAS atau IFRS tidak mengizinkan kapitalisasi biaya startup sebagai aset, kecuali komponen tertentu itu memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset terpisah. Misalnya, peralatan khusus dicatat sebagai PPE. Nah, untuk rasionale, startup cost biasanya tidak dapat dipastikan akan menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat diukur secara andal, baik dari tinggi ketidakpastian atau sifatnya satu kali yang membuatnya tidak dapat diukur secara andal. Nah, contoh yang dibebankan itu pertama ada biaya legal pendirian entitas baru. Namun lalu yang kedua ada biaya rekrutmen awal atau headhunter atau biaya seleksi. Nah, selanjutnya kerugian operasi awal atau initial operating loss adalah kerugian yang timbul selama periode awal operasi atau first year loss ketika bisnis baru belum mencapai skala atau pasar. Nah, kerugian ini termasuk selisih biaya awal terhadap pendapatan yang belum stabil. Nah, kerugian operasi awal ini adalah hasil normal dari fase ramp up operasional, bukan biaya untuk menciptakan aset atau pengetahuan baru. Sifatnya ini adalah unsur hasil, bukan biaya yang dapat dikapitalisasi. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, bagi IFRS, kerugian operasi awal dibebankan ke laba rugi saat terjadi. Nah, tidak boleh dikapitalisasi sebagai aset, karena tidak ada aset yang dihasilkan langsung dari rugi ini. Ini konsisten dengan prinsip bahwa standar pelaporan tidak boleh memisahkan perlakuan perusahaan baru dan lama. Selanjutnya ada yang ketiga, ada yang namanya biaya iklan.
Biaya iklan atau advertising cost adalah biaya promosi produk atau merek, kampanye iklan, endorsement selebriti, produksi iklan, media placement, dan sponsorship. Miripnya dengan biaya R&D, yaitu keduanya ini merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk menghasilkan manfaat di masa depan atau untuk menghasilkan peningkatan penjualan. Nah, perlakuan akuntansi bagi bagi biaya iklan ini menurut IFRS ini umumnya biaya iklan dibebankan saat terjadinya biaya biaya tersebut. Nah, untuk rasionalnya manfaat ekonomi masa depan dari iklan sulit diukur dan tidak memenuhi definisi aset, yaitu kontrol dan pengukuran andal. Nah, iklan bisa menghasilkan exposure, bukan aset yang dapat dipisahkan ataupun dijual. Namun, ada beberapa pengecualian praktis, yaitu jika biaya tersebut menghasilkan aset terpisah yang memenuhi definisi, itu pun sangat jarang, maka dapat dikapitalisasi. Contohnya itu pembuatan materi pemasaran yang akan digunakan berulang selama tahun-tahun mendatang, umumnya tetap beban. Nah, yang kedua, ada kampanye jangka panjang, yaitu beberapa perusahaan itu mengalokasikan biaya kampanye jangka panjang selama masa manfaat yang diharapkan. Tetapi auditor akan menuntut bukti kuat. Selanjutnya ada startup cost. Nah, biaya startup itu dikeluarkan oleh untuk aktivitas. Nah, startup cost ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi atau bisnis sebelum perusahaan tersebut mulai beroperasi secara penuh. Nah, biaya ini umumnya bersifat satu kali atau one time cost dan muncul pada fase persiapan pendirian usaha. Tujuannya adalah memastikan bahwa bisnis memiliki fondasi yang kuat sebelum memulai menghasilkan pendapatan. Nah, biaya startup ini dikeluarkan untuk aktivitas satu kali dalam rangka memulai suatu organisasi baru. Contohnya meliputi pembukaan pabrik baru, peluncuran produk atau jasa baru, atau menjalankan usaha di wilayah baru. Nah, biaya startup mencakup biaya organisasi seperti biaya hukum dan biaya pemerintah yang timbul untuk membentuk suatu entitas bisnis baru. Contohnya seperti biaya perizinan atau biaya surat tanah, dan lain-lain. Nah, biaya startup biasanya muncul dari berbagai aktivitas awal, antara lain ada pendirian fasilitas baru, misalnya apa untuk pembangunan atau persewaan pabrik, kantor, gudang, atau fasilitas operasional lainnya, termasuk pula biaya renovasi, desain interior, serta instalasi peralatan yang dibutuhkan. Nah, yang kedua ada peluncuran produk atau jasa baru. Nah, peluncuran produk atau jasa baru itu meliputi aktivitas seperti riset pasar, pengembangan produk atau R&D, uji coba produk, desain kemasan, hingga kampanye pemasaran awal. Semua ini bertujuan memastikan produk siap masuk ke pasar. Nah, lalu yang terakhir ada ekspansi ke wilayah baru. Selanjutnya ada operating loss. Nah, inisial operating loss adalah kerugian yang dialami perusahaan pada tahap awal operasional. Biasanya terjadi karena pendapatan belum stabil atau belum mampu menutupi seluruh biaya operasional. Nah, hal ini sangat umum terjadi pada bisnis baru atau bisnis startup. Nah, atau perusahaan yang baru memulai lini usaha baru. Nah, pada fase ini, perusahaan masih berada dalam tahap penyesuaian atau proses produksi belum efisien, serta pangsa pasar belum tergarap sepenuhnya, dan biaya pemasaran seringkali lebih besar dari pendapatan yang diterima.
Salah satu contohnya yaitu selama bertahun-tahun organisasi PepsiCo yang berasal dari Amerika telah memperkerjakan berbagai bintang pop seperti Justin Timberlake dan Beyonce untuk mengiklankan produknya. Nah, bagaimana seharusnya perusahaan PepsiCo ini melaporkan biaya iklan yang terkait dengan duta selebriti tersebut? Nah, PepsiCo dapat membebankan biaya tersebut dengan berbagai cara. Yang pertama, caranya itu ketika para bintang pop ini telah menyelesaikan penugasan bernyanyinya. Yang kedua, pada saat pertama kali iklan itu ditayangkan. Yang ketiga, selama estimasi manfaat iklan berlangsung. Yang keempat, dengan cara yang sesuai untuk masing-masing dari ketiga periode yang telah disebutkan di atas. Lalu yang terakhir, selama periode ketika pendapatan diperkirakan akan dihasilkan. Oke, selanjutnya. Baik, sekarang adalah kesimpulan dari semua PPT yang kita jelaskan, yaitu intangible asset atau aset tak berwujud merupakan aset penting dalam perusahaan modern karena memberikan manfaat ekonomi yang signifikan meskipun tidak memiliki bentuk fisik seperti paten, hak cipta, merek dagang, lisensi, franchise, perangkat lunak, dan goodwill. Pengakuan awal aset tak berwujud dilakukan sebesar biaya perolehan jika aset tersebut dibeli dari pihak eksternal. Sedangkan jika dihasilkan secara internal, hanya biaya development yang boleh dikapitalisasi apabila memenuhi syarat kelayakan teknis dan komersial. Sementara biaya research selalu dibebankan langsung. Setiap intangible asset memiliki karakteristik masa manfaat berbeda. Ada yang memiliki limit life sehingga harus diamortisasi secara sistematis. Biasanya dengan metode garis lurus selama umur manfaatnya. Dan ada yang indefinite life sehingga tidak diamortisasi tetapi wajib diuji impairment setiap tahun. Jenis-jenis intangible asset juga memiliki perlakuan akuntansi khusus. Paten dicatat sebesar biaya perolehan dan amortisasi selama umur legal atau umur manfaat. Copyright memberikan hak eksklusif atas karya kreatif dan diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Trademark dapat diperpanjang tanpa batas sehingga sering diklasifikasikan sebagai indefinite life. Franchise dan lisensi dicatat sebesar biaya perolehan dan dapat memiliki umur terbatas maupun tidak. Sedangkan goodwill hanya muncul dari akuisisi bisnis, tidak dihasilkan secara internal, tidak diamortisasi, dan tidak diuji impairment. Proses impairment penting untuk memastikan nilai dalam pelaporan keuangan tidak melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Dan bila nilai tercatat lebih tinggi, maka rugi impairment harus diakui dengan aturan bahwa impairment goodwill tidak boleh dibalik. Sementara aset berumur terbatas boleh dilakukan reversal jika kondisi membaik. Perlakuan terkait R&D juga dijabarkan secara rinci, di mana biaya seperti material, tenaga kerja, dan jasa kontrak dapat dibebankan sebagai beban, kecuali memiliki manfaat masa depan alternatif yang dapat dikapitalisasi. Biaya startup, kerugian operasional awal, dan biaya iklan tidak boleh dikapitalisasi karena tidak memenuhi syarat sebagai aset, sehingga diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dari sisi laporan, intangible asset memiliki aturan penyajian yang jelas. Goodwill harus disajikan terpisah dalam neraca, amortisasi dan impairment harus ditampilkan secara terpisah di laporan laba rugi, dan catatan laporan keuangan wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi, perubahan nilai, impairment, amortisasi, serta rincian yang relevan. Secara keseluruhan, akuntansi untuk intangible asset membutuhkan pertimbangan operasional yang besar karena sifatnya yang sulit diukur secara fisik dan nilai ekonominya yang sering tergantung pada kondisi pasar, inovasi, dan strategi bisnis. Oleh karena itu,
transparansi, dan konsistensi dalam pengakuan, pengukuran amortisasi, impairment, serta penyajian sangat penting agar laporan keuangan dapat mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tak berwujud dan memberikan informasi yang andal dan berguna bagi para stakeholder perusahaan. Itulah kesimpulan dari PPT yang saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan tadi. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai intangible asset. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.